Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marini Dewi Oktaviani Hasibuan dengan NPM 22710-235. Saya dari kelas GJ1B, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang STEK, di mana untuk pemenuhan tugas, mata kuliah, algoritma, dan struktur data teori yang diampu oleh Bapak Mezan Al-Khairi Kesuma MP. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari STEK. STEK merupakan kumpulan data yang diletakkan di atas data lainnya, seperti halnya sebuah tumpukan. STEK merupakan salah satu struktur data yang menerapkan prinsip first in, last out atau FILO, di mana elemen-elemen atau item-item yang pertama kali masuk menjadi elemen-elemen yang terakhir kali keluar. Penambahan dan pengambilan item-item pada stack itu dilakukan pada satu jalur saja, teman-teman. Elemen-elemen pada stack disimpan dalam satu jalur dan hanya boleh diakses pada satu lokasi saja. Untuk memudahkan dalam memahami pengertian dari stack ini, di sini teman-teman bisa lihat contoh dari stack dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada contohnya tumpukan dari uang koin, tumpukan dari kotak, dan tumpukan dari buku-buku. Nah, misalnya ini tumpukan dari buku-buku aja ya teman-teman, saya jelaskan. Di sini ada buku yang pertama adalah buku kimia. Lalu itu berada di posisi paling bawah dalam sebuah tumpukan. Lalu di atasnya ada buku bahasa Inggris. Lalu di atasnya atau di posisi ketiga ada buku pemrograman. Lalu di posisi keempat itu ada buku sejarah. Lalu di posisi teratas atau terakhir maksimal dari stack ini ada buku matematika. Nah, misalnya saya ingin mengambil buku pemrograman, di mana buku pemrograman ini berada pada posisi ketiga dalam tumpukan. Maka saya harus mengeluarkan terlebih dahulu buku matematika dan juga buku sejarah, di mana kedua buku ini berada di atas buku pemrograman tadi. Itulah yang disebut dengan first in, last out, di mana elemen yang pertama masuk menjadi elemen yang terakhir keluar. Karena pengambilan dan juga penambahan dari sebuah item pada stack itu dilakukan pada satu jalur saja. Baiklah teman-teman, di sini kita akan masuk pada pembahasan operasi-operasi pada stack. Operasi-operasi pada stack itu ada 6 macam teman-teman. Yang pertama ada push, yang kedua ada pop, yang ketiga ada is empty, yang keempat ada is full, yang kelima ada clear, dan yang terakhir ada print. Yang pertama ada push. Push itu digunakan untuk menambahkan item pada sebuah tumpukan. Nah, kita bisa melihat pada contoh yang barusan, teman-teman. Ketika saya mengambil buku pemrograman, itu terlebih dahulu dikeluarkan buku matematika dan juga buku sejarah, lalu buku pemrograman. Nah, di sini saya ingin membaca buku pemrograman saja, tidak ingin membaca buku matematika dan juga buku sejarah. Saya ingin memasukkan kembali pada sebuah tumpukan buku tadi. Maka, kegiatan untuk menambahkan item pada sebuah tumpukan itu disebut dengan push. Dan yang kedua, atau operasi yang kedua itu ada pop. Pop ini kebalikan dari push tadi, di mana push yaitu kegiatan untuk menambah, pop ini kegiatan untuk mengambil item atau elemen pada sebuah tumpukan. Contohnya itu sama seperti yang tadi teman-teman. Saya ingin mengambil buku pemrograman, di mana buku pemrograman itu berada pada posisi ketiga. Maka saya harus mempop dulu buku matematika, di mana buku matematika itu berada paling atas. Lalu yang kedua saya harus mempop dulu buku sejarah, di mana buku sejarah itu berada pada di bawah buku matematika. Lalu barulah saya bisa mengambil buku pemrograman atau mempop buku pemrograman. Lalu operasi yang ketiga itu ada is empty, yaitu fungsi yang digunakan untuk memeriksa apakah stack itu sudah kosong. Lalu operasi yang keempat ada is full, di mana fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah stack itu dalam kondisi penuh. Lalu yang kelima ada clear,
di mana clear ini berfungsi untuk mengosongkan stack atau tumpukan. Dan yang terakhir ada print. Print itu digunakan untuk menampilkan semua elemen pada stack atau tumpukan. Itulah yang disebut dengan first in last out, di mana elemen yang pertama masuk menjadi elemen yang terakhir keluar. Karena pengambilan dan juga penambahan dari sebuah item pada stack itu dilakukan pada satu jalur saja. Itulah yang disebut dengan first in last out, di mana elemen yang pertama masuk menjadi elemen yang terakhir keluar. Karena pengambilan dan juga penambahan dari sebuah item pada stack itu dilakukan pada satu jalur saja. Setelah kita mempelajari operasi-operasi pada stack, di sini kita bisa perhatikan contoh dari sebuah stack, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan contoh atau gambar yang pertama, itu ada namanya empty stack. Di mana empty stack tadi merupakan kondisi di mana stack itu masih dalam keadaan kosong. Lalu yang kedua ada perintah untuk push atau memasukkan item, di mana di sini dia memasukkan item angka 1. Lalu gambar nomor 3 ada perintah push lagi untuk memasukkan item, di mana dia memasukkan angka 3. Begitupun dengan push di gambar yang keempat, dia memasukkan angka 3, teman-teman. Lalu di gambar yang terakhir ini ada perintah pop, di mana perintah pop tadi yaitu untuk menghapus ataupun mengambil item pada sebuah tumpukan, di mana di sini dia mengambil angka 3 terlebih dahulu, teman-teman. Karena pengambilan dan penambahan pada sebuah tumpukan itu hanya dilakukan pada satu jalur saja. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini ketika dia push itu dilakukan pada satu jalur. Lalu ketika ada perintah pop, maka dia popnya atau keluarnya juga pada jalur yang sama seperti pada penambahan item tadi. Lalu di bawah ada keterangan push itu untuk masuk, insert, simpan, dan menuliskan item-item atau elemen-elemen pada sebuah tumpukan. Lalu kalau dia pop, yaitu untuk mengambil, keluar, atau membaca, ataupun menghapus elemen-elemen pada sebuah stack. Nah, teman-teman, di sini untuk memudahkan kita dalam membedakan yang namanya stack dan juga queue, di sini sudah saya tampilkan gambar di mana kalau dia stack itu menerapkan prinsip last in first out atau first in last out atau VILO, di mana dia itu dilakukan pada satu jalur saja, teman-teman, di mana ketika dia ditambahkan lalu jalur yang sama juga itu menjadi jalur keluarnya. Lalu kalau dia itu queue itu menerapkan prinsip first in first out atau FIFO, di mana queue ini merupakan sebuah antrian, teman-teman. Jadi siapa yang pertama kali masuk itu menjadi pertama kali keluar, seperti halnya pada sebuah antrian. Baiklah teman-teman, mungkin sekian penjelasan stack dari saya. Adapun kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu stack merupakan kumpulan data yang diletakkan pada sebuah jalur saja, di mana dia menerapkan prinsip first in last out. Elemen-elemen yang pertama kali masuk menjadi elemen-elemen yang terakhir kali keluar, di mana dia menerapkan penambahan dan pengambilan elemen pada satu jalur saja. Berbeda dengan queue, di mana dia menerapkan first in first out, seperti halnya sebuah antrian, di mana elemen yang pertama kali masuk menjadi elemen yang pertama kali keluar. Sekian penjelasan stack dari saya.